entertainment, nabi di dunia pendidikan, ada dong, gitu mestinya. Nah, kenapa itu cuma dikurung di dalam tembok gereja, gitu. Nah, jadi sebenarnya ini akhirnya apa? Kantor-kantor nggak dimenangkan kan? Baru sekarang aja rame. Nah, itu pun yang masuk di kantor semua spiritnya agamawi. Coba, sekarang udah bosan kan doa di kantor-kantor melayani persis kayak gereja. Jadi gereja dipindahin ke kantor. Ada doa pembukaan, ada gini. Nah, yang datang juga pendeta. Kenapa nggak orang di kantor itu sendiri yang khotbah? Karena tidak disiapin dari gereja. Itu dia. Jadi gereja sebenarnya belum mewarnai ke marketplace. Gitu. Mestinya, wow, kalau gereja ada di marketplace, mesti ada dong pembisnis, tapi dia punya mantelnya nabi. Keren nggak? Cuma kita dengar itu buat kita aneh kan. Nah itu dia, karena memang kita nggak diajari. Kita diajarin semua kumpul ke gereja. Gitu. Gerejanya tuh nggak ada yang salah, cuman belum lengkap, hanya begitu aja ya, itu salah. Maksudnya kita siapin jemaat itu dengan pengajaran, lalu kembalilah ke tempat kamu bekerja, jadi gini. Nah ini malah ditarik, jangan lupa doa pagi di sini ya, jangan lupa jadi asyir, jangan lupa, nggak ditariknya gitu semua. Banyak banget kesalahan yang mesti kita buat. Tapi buat saya nggak perlu takut, sebab Tuhan yang punya. Kalau saudara nggak mau, ada orang lain yang akan dia buat, dia pakai. Oke, terima kasih Om Chris. Saya beri kesempatan untuk yang resen ya. Ibu Ingrid Riana bisa unmute. Ya. Selamat malam Om Chris. Malam. Ya, silakan. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya ada di Bandungan, Ambarawa. Wow. Saya mau tanya, bukan topik doa malam ini, tetapi tentang pujian penyembahan. Oke. Saya pernah mendengarkan Zoom juga Om Chris waktu di gereja HTE, dari gereja HTE tentang pujian penyembahan. Ya. Waktu itu saya mau tanya, waktunya sudah enggak, ini pertanyaan saya. Saya mau tanya, ketika waktu itu disebutkan, dijelaskan Om Chris kalau pujian penyembahan adalah benar-benar Tuhan tuh bisa menikmati kita dan kita juga bisa menikmati Tuhan, seperti itu ya. Layaknya kalau bahasa Ibraninya apa aja, yadah ya, menikmati seperti itu. Nah, maaf kata sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, saya pernah ketika saya dalam hadirat Tuhan itu saya benar-benar menikmati seperti puncak, seperti suami istri itu Pak. Itu benar apa enggak? Seperti itu Pak. Jadi saya kaget benar. Saya belum pernah merasakan hal seperti itu, tapi ketika saya ujian penyembahan masuk dalam hadirat Tuhan, itu saya bisa merasakan itu. Jadi saya seperti terkejut gitu loh, Tuhan, saya sampai gitu, saya sendiri sampai kaget gitu loh Pak. Apakah itu benar atau enggak gitu Pak? Terima kasih, itu saja Pak. Yang saya cegah, saya nggak mau ngajar bentuk. Tapi saya memberitahu, nah silakan kamu dapat pengalamannya. Karena kata yang dipakai memang yada, hubungan suami istri. Itu keintiman ya, diambilnya begitu. Itu intinya. Jadi kuasa itu sebenarnya ada dalam pujian penyembahan. Bayangin, katakanlah di COVID ini, yuk kita bersyukur aja. Wah, kamu langsung beda. Bersyukur aja semua gitu, nggak usah doa minta, Tuhan udah tahu. Gitu. Jadi pengalaman kamu bagus. Nah, tinggal untuk dijadikan pengajaran, kamu mesti tahu banget, mesti tetap minta tuntunan, tetap minta pewahyuan. Tapi itu buat saya nggak bilang itu pengalaman susah. Kalau kamu nggak minta, kamu ngalami sendiri gitu. Saya ngalamin kayak rasa dipeluk, nggak usah gitu di gereja aja ya. Kalau kita nyanyi, sebenarnya apa yang terjadi dalam penyembahan? Terjadi pertukaran, namanya pertukaran hati. Kita curahkan hati kita ke Tuhan, Tuhan juga. Makanya orang nangis, orang semua, wah itu.
Terus saja, silakan bangun keintiman dengan Tuhan. Wow. Kalau bisa kamu tulis. Terima kasih Om Chris. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Louis Alexander Rivaldo Syukur. Ya. Pastor, saya mau bertanya, apabila ada seorang yang ditaruh visi secara pribadi untuk kota, Ya. tetapi pemimpin gerejanya tidak support atau bahkan menolak, terus dikeluarkan dari komunitas, apakah itu saya menentang Tuhan atau tidak, Pastor Chris? Oh tidak, kamu nggak menentang Tuhan. Cuman kamu nggak boleh goyang. Kamu nggak boleh goyang. Nah, jangan bikin apapun, langkah apapun. Kan kita bicara tentang tuntunan. Tuntunan Tuhan tuh step by step, langkah ini. Itu tuntunan Tuhan. Kebergantungan sama dia. Ya, itu. Untuk visi buat satu kota, wah itu indah. Jangan takut kalau pemimpin di Belum. Nah, saya bilang gini, visi ya. Oke, visi dari Tuhan. Kadang-kadang visinya perlu mati. Jadi gini, perlu ada kematian visi supaya ada kebangkitan visi. Konkretnya gimana sih? Konkretnya gini, karena waktu kamu dapat visi, wah seneng bang. Nah tiba-tiba ide kamu muncul mau gini. Nah itu dia, begitu. Bisa benar, bisa salah. Nah makanya kadang-kadang Tuhan melalui waktu dibawa sampai visinya mati, tapi sebenarnya bukan hilang. Nah setelah dia mati, kamu bergantung, muncul, visinya tetap sama, tapi dia muncul dengan segala yang baru. Artinya gini, sudah nggak ada ambisi, sudah nggak ada yang lain. Itu dia. Makanya saya bilang, perlu ada kematian visi, supaya ada kebangkitan visi. Terima kasih Om Chris. Masih banyak pertanyaan nih Om. Kita lanjut dulu ya Om. Okay. Pertanyaan dari Yosua dan Mosa dari GSJA Larangan. Kami berdoa di Menara Doa untuk mendoakan para penginjil. Gimana dong Om? Apakah masih boleh berdoa? Bukankah para rasul suruh semua jemaat untuk berdoa ya Om? Iya, tapi kalau kamu baca di dalam Alkitab kan dia nggak kasih bentuk. Gitu, Paulus minta didukung doa, iya. Paulus minta apa? Supaya dia bisa berbicara dengan benar. Itu dukungan doanya gitu. Untuk dia bisa menyampaikan Injil. Nah, yang saya bilang dari tadi, kita ganti pekerjaan atau tugas memberitakan Injil dengan doa. Gitu. Ingat, kami yang lebih salah lagi. Oke, kamu di menara doa. Ya, doa nggak bisa memotivasi Tuhan. No, jangan coba-coba. Kita pikir doa menggerakkan Tuhan. No, nggak bisa. Kamu nggak bisa memotivasi Tuhan dengan doa. Ya, makanya saya bilang, sampai saya mesti bongkar teologi doa saya. Gitu. Kamu dengar ya? Kita, misalnya, kita doain Tegal gitu. Kita seakan-akan lebih sayang Tegal dibandingin Tuhan. Itu kamu udah ngaco tuh. Padahal kalau jujur, kamu benar sayang kota kamu. Itu ide kan? Kita mau kasih kesan gitu. Nah, jadi para pendoa ini teologi doanya yang perlu diperbaiki. Itu sama dengan penyembahan. Itu dua hal. Kita perlu perbaiki, kita punya penyembahan, kita punya teologianya, jadi understanding-nya. Nah itu, wah, itu buat saya. Jadi sebenarnya salah kan berdoa di mana? Yang salah makanya fondasinya gitu, bang. Gitu. Nggak ada yang salah tuh doain para penginjil. Kalau bisa malah hasil doa kamu melahirkan lebih banyak lagi penginjil untuk diberitakan kabar baik. Gitu. Oke, terima kasih Om Chris. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Angga Prasetya. Bagaimana pengalaman Om Chris supaya kita bisa selalu terbuka terhadap koreksi teologi seperti yang tadi Om Chris ceritakan, bahwa kadang-kadang kita bisa salah memegang teologi. Ya, buat saya ya kata kuncinya ya kerendahan hati. Nah, itu kerendahan hati. Lihat, Petrus dipuji Tuhan.
waktu itu kan lagi nanya gini, Matius 19. Menurut orang siapa? Semua jawab Matius. So, ada yang bilang Elia, ada yang bilang John the Baptist, ada yang bilang Yeremia. Cuman Petrus yang tiba-tiba bilang, kamu adalah anak Allah yang hidup. Wah, langsung Yesus bilang gini, wow, itu bukan manusia yang bilang Petrus, itu Bapakku di sorga yang bilang. 5 menit kemudian, kalau kamu baca itu, Yesus cerita, saya akan ke Yerusalem dan saya akan dihukum mati di sana. Langsung Petrus seketika dia bilang gini, dijauhkanlah kiranya itu daripada. Salahkah itu? No, tapi gini, tadi pewahyuan dari Bapa. 5 menit kemudian adalah inderanya Petrus sebagai manusia, kecaci Bapa. Jadi pikiran sehatnya dia saja yang bilang, dijauhkanlah itu. Kamu lihat reaksi Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, Petrus, salah. Tidak, dia bilang, hanya kamu iblis. Wow, kamu bisa lihat itu. Itu yang saya bilang. Jadi memang kita jadi gini, bisa aja ini iman dan tidak percaya itu bisa jalan sendiri. Tiba-tiba kamu bisa belok melakukan itu perawat. Cuman kata kunci di satu hal aja, kamu mau nggak rendah hati? Rendah hati itu artinya gini, kalaupun saya benar orang bilang salah, terus saya jadi jelek. Jadi Tuhan gagal. Nah itu kan pasti percaya itu. Jadi Tuhan gagal. Dalam meeting saya dengan generasi, saya bisa dibentak-bentak, bukan dibentak, bukan kasar, bukan. Artinya pandangan saya bisa ditolak itu, saya ngotot. Teman nih, mau kepala saya ngotot, oh itu kacau. Nah, saya milih dia. Kenapa saya milih dia? Karena saya percaya Tuhan juga bicara dengan mereka. Itu melatihnya. Ya, terima kasih Om Kris. Ya. Ada pertanyaan, ini agak singkat pertanyaannya. Mau tanya Om Kris, kalau corona bukan dari Tuhan, kenapa gereja ditutup selama pandemi? Memang salah Tuhan. Wah, itu kan pengertian kamu gimana? Pengertian kamu gimana sih? Memang salah Tuhan. Loh, makanya tadi saya bilang kan, penyakit itu dosa, juga untuk keduanya peperangan dengan kuasa kekuatan. Itu kan dia yang punya penyakit, yang ketika alami ya kita hidup di dunia yang penuh dengan bakteri, dengan semuanya. Nah, itu dong, waktu Paulus bilang gini, taatlah pada pemerintah. Itu ditulis kapan? Ditulis di zaman Romawi, pemerintah yang sedang aniaya orang Kristen. Tapi Paulus bilang, taat kepada pemerintah. Kita disuruh taat. Oh, ini dong. Oh iya dong. Kalau kamu bilang corona dari Tuhan, waduh, udah, gua salah ikut Tuhan. Nah, iya. Oke. Dari Pak Santo Makassar, Shalom, selamat malam Om Kris. Mau tanya, di tengah kondisi pandemi yang melanda dunia, kita melihat bahwa konsep gereja yang selama ini dibangun dengan segala hal yang mewah menjadi tidak efektif dan beralih ke sistem ibadah online. Tapi konsep yang demikian juga memiliki kendala soal hubungan dan ketidaknyamanan, antara lain seperti gangguan sinyal dan lain-lain. Kira-kira ke depan konsep seperti apa yang seharusnya bagaimana gereja beroperasi? Terima kasih Om Kris. Kita mungkin terlalu Amerika sih. Lu mau belajar, lihat gereja-gereja di Cina dong. Mereka ketemunya di gua-gua, orang dibaptis jam 12 malam. Mereka nggak ngeluh. Bayangin gitu. Aku udah ke Cina 15 tahun lalu, gue udah pergi sampai nangis minta ampun lihat orang Indonesia kayak gitu. Aduh, rasanya gue kafir. Nah, lu lihat gitu. Iya, kita yang terlalu Amerika, kita gereja tuh gedung mewah. Nah, di Cina tetap lu mesti baca. Coba, kalau suka dibaca Yun Yang, itu manusia Allah, baca tuh, bayangin.
Bayangin, ditelanjangin, dimasuk penjara kedinginan, sampai itu. Bayangin, mereka nggak nyangkal Tuhan. Bayangin, Alkitab nggak punya. Nah, itu kan komunis, kau bayangin. Bayangin. Saya nonton itu cuma Tuhan, nah, bayangin ada satu perempuan bahasa roh. Dia doa bahasa roh 1 jam. Sebelahnya terjemahin. Gila. Wow. Udahlah. Itu konsep gitu. Justru dengan ini mau teruji, benar-benar punya hubungan pribadi. Itu baru berasa Tuhan kalau kita sama-sama. Gitu. Makanya saya bilang kita udah jadi keresahan suasana sebenarnya. Oke, terima kasih Om Kris. Ya. Pertanyaan dari Lisa. Ya. Shalom Om Kris, apakah ada perbedaan antara dipimpin roh, dipenuhi roh, dan dalam kuasa roh? Iya dong, gitu. Waktu dipenuhi kan ya Roh Kudus masuk di dalam kita. Tapi istilah dipimpin artinya gini, kehendak kamu sudah taklukkan supaya dia yang pimpin. Kalau nggak dipimpin gini, Roh Kudus memang ada, tapi kamu mau drive sendiri. Karena kita punya free will kan, gitu. Bisa, gitu. Ya, dengan kuasa roh itu kayak manifestasi, kayak gitu. Gitu. Makanya dipenuhi Roh Kudus hal berbeda. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus artinya gini, kehendak bebas kamu, keinginan kamu serahkan untuk dia pimpin. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu doa kita didengar Tuhan? Pasti tahu dong. Karena ada bukti dong. Ada bukti kan? Ada bukti. Makanya tadi saya bilang di yang satu, kalau kamu udah setahun doamu nggak dijawab-jawab, berarti lu salah doanya. Rubah dong metodologinya. Kasih tahu karena ada bukti kan. Gitu. Tuhan tak ngerti sama kita. Oke, pertanyaan berikutnya, manusia diciptakan Tuhan dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi, apakah cara kita berdoa atau berhubungan dengan Tuhan itu pun sesuai ciri khas kita masing-masing? Yes. Itu yang saya suka. Tuhan sengaja bikin kita berbeda. Ada Jawa, Ambon, Batak, Chinese, sengaja beda. Kenapa saya mesti bikin seragam? Itu beda banget. Itu keren banget. Kamu bilang itu beda. Keren. Cara Tuhan dengan kamu beda, dengan saya beda. Gitu. Wah, itu keren banget. Itu dong. Terima kasih Om Kris. Dari Bapak Heru Krisdianto, pada saat Om Kris positif corona tadi disampaikan 4 hari memperkatakan firman Tuhan, namun tetap diserang pikirannya dengan intimidasi dan ketakutan. Lalu apa yang dilakukan Om Kris pada waktu itu? Ya, melatih percaya kan. Saya nggak bisa mau bikin apa lagi. Terus memperkatakannya, terus saya bilang makanya perangnya aktif. Nah, Yakobus bilang lawanlah iblis. Kata lawan itu aktif. Maka dia akan lari daripadamu. Gitu. Kan dia coba sodorin kebohongan. Itu, lu nggak layak. Wah, mana khotbah lu itu? Wah, saya terus. Sudah gitu. Gitu. Oke. Maksudnya gini, dalam banyak hal, event berdoa atau apa, jangan mengendalikan hasil. Hasil urusan Tuhan. Yang penting tindakan kamu, iman kamu benar. Udah. Oke, masih ada 2 pertanyaan terakhir ya, saya bacakan. Dari Eki, bagaimana pandangan Om Kris, apakah cara persekutuan virtual yang marak diandalkan sekarang ini bisa membangun esensi persekutuan yang sejati dalam hubungannya dengan tadi Om bilang salah satu manifestasi gereja adalah persekutuan. Terima kasih. Bisa, karena idenya kan Tuhan. Manusia nggak punya ide bikin mesbah. Tuhan yang punya ide bikin mesbah. Misalnya di komunitas ini salah, Tuhan akan pakai yang lain. Gitu. Tuhan akan cari orang lain. Nah,
sorry, dengan komunitas ini, saya kenapa senang gitu. Nah, karena kalian tuh udah lihat banyak macam gereja bentuknya, diusir gereja sana sini. Saya suka banget, makanya dengan Cornelius tuh ya buat saya ya, gue takut dia bohong, gue percaya gitu kan, gitu. Kenapa? Karena ya kalian udah tahu semuanya, kalian udah lihat semuanya, gitu. Dan saya lihat bukti sendiri. Bayangin, saya Tegal berapa kali, karena jadi saya sedang nonton apa ya, gitu, apa ya, yang di gereja nggak ada gitu ya, di gereja yang manis dalam organisasinya. Tapi udah. Saya ngomong ini, saya sendiri gereja, saya mengembalakan 28 tahun di Ambon, gitu. Tapi totally change, saya sudah ubah, gitu. Saya sudah ubah semuanya. Jadi, wow, kalau bisa kalian telah terus jadi modelnya gitu. Ini persekutuan orang-orang kudus, kalian lihat. Kalian ini persekutuan orang kudus. Karena apa coba isinya? Paulus bilang apa? Saling membangun, saling menasehati, saling menegur, keren banget. Tanpa ada intimidasi, nanti dipecat lah. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Om Kris. Pertanyaan berikutnya, Om Kris, apapun yang terjadi atas seizin Tuhan bukan, termasuk penyakit, bagaimana dengan Ayub? Wah, ini pertanyaan klasik. Nah, kamu mesti lihat pengakuan Ayub terakhir kan. Dari kata orang, saya dengar kamu. Dari kata orang, itu anggapannya gitu. Itu pengakuan dia. Sekarang gue baru ngerti Tuhan. Kalau penyakit diizinkan Tuhan, saya kecewa, gila. Sama Tuhan. Wow. Coba kamu duduk pakai pikiran paling sehat. Masa kamu bilang Tuhan izinkan kamu sakit? Gitu. Lu makan rakus, lu nggak jaga kebersihan. Ini nggak usah ngomong dosa dulu deh. Nah, gitu kan? Gitu. Nah, teman saya, ya, dia 2 periode ajudan gubernur. Sakit sampai hampir kena diabetes. Nah, dia bilang apa? Diizinkan Tuhan, gua ngamuk. Waduh, nggak karena teman dekat, jadi kita ngamuk. Kita argumen. Tahu nggak? Bayangin, 10 tahun dia kan 2 periode. Tahu nggak? Bangun pagi minum Coca-Cola. Siang makan Coca-Cola. Nah, bayangin 10 tahun, dia mati kan lu. Nah, lu bilang Tuhan izinin. Ampungan lo. Nah, gua bilang, lu rakus, lu nggak jaga semuanya. Udah ini, cepat banget kita nyalain Tuhan. Kamu menghina loh. Sebenarnya kalau kita begitu sikap kita. Iya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi Tuhan itu bukan cuma mengampuni dosa. Dia tebus kamu kesehatan, kamu punya kesejahteraan. Itu paket lengkap. Tuhan ampun indah habis. Nih, dengar ya. Lu baca Alkitab 2 jam tiap hari. Tuhan udah tambah sayang. Lu berdoa 2 jam tiap hari. Tuhan tidak tambah sayang. Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Nah, kalau kamu berdoa 2 jam, artinya lu yang tambah sayang Tuhan. Nah, titik. Amin. Luar biasa Om Kris. Pertanyaan terakhir Om Kris, ya. Terakhir dari Bapak Raya Ginting. Tuhan sudah beri otoritas kepada gerejanya, tetapi dengan adanya pandemi ini gereja sepertinya kehilangan otoritas. Apa tindakan gereja yang harus dilakukan dengan adanya pandemi ini? Ya, pertama bertobat, ya kan? Karena gitu ini, kamu sini jadi ya, di sini saya pakai contoh ini aja ya. Nah, gitu. Cornelius Wings ngasih saya Alkitab. Dia ngasih Alkitab, dia ngasih nih, buat kamu, Chris, gitu. Nah, jadi dia udah ngasih semuanya buat saya. Oke? Terus saya ketemu dia, saya masih minta, Wing, gue minta ini dong. Lu kira itu nyenengin dia? Dia bilang, gue udah kasih, guys, buat lu semua. Nah, ini contoh Tuhan ngasih semuanya waktu dia mati.
Terus lu minta, kamu minta yang saya sudah kasih gitu. Nah, jadi kalau tadi ditanya, jadi kita mesti bikin apa? Bertobat. Nah, gitu aja. Gitu. Definisi ulang, renungkan kembali, kita tata kembali. Gitu. Jadi sebenarnya gini, semua sudah ada di dalam rohmu. Mungkin kamu kaget, begitu kamu lahir baru, roh kamu itu sempurna, nggak dirubah lagi di sorga. Yang belum ketika berubah itu tubuh kita. Nah, di dalam rohmu yang sudah lahir baru itu semua janjinya sudah ada. Cuma kita yang buta, kita yang nggak tahu kenapa. Karena kamu nggak bergaul dengan firman. Kamu cuma dengar khotbah. Kamu nggak tahu bagaimana mengeluarkannya janji-janji itu dari dalam kamu. Makanya kalau kamu doain orang, kamu bisa ulang-ulang untuk kesembuhan. Tapi kalau kamu doa buat diri sendiri, terima kasih. Kamu minta, saya minta dalam nama Yesus sembuh. Besok lu masih minta lagi. Itu nggak percaya namanya. Nah, begitu simple. Cuman ini sudah terbangun bertahun-tahun. Saya bilang belief system. Udah salah. Fondasi kita salah. Orang nggak mau perbaiki fondasi karena di atasnya masih bagus. Ini bahayanya. Oke, terima kasih Om Kris. Oke. Kami sangat dari keluarga Empowerment ucapkan terima kasih buat Om Kris, luar biasa. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan lugas dan tuntas. Oke, terima kasih Om Kris, sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan menyampaikan pengumuman singkat sebelum nanti kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Max Lengi dari Taipei. Saya akan pengumuman dulu. Oke, Empowerment untuk bulan Agustus akan diadakan 2 kali seperti biasa, yaitu untuk Marketplace Empowerment akan diadakan pada hari Jumat 13 Agustus jam 7 malam dengan judul Making Wise Financial Decision, akan dibawakan oleh Saudara Benny Santoso. Kemudian untuk Spiritual Empowerment 1 bulan lagi kurang lebih Jumat 27 Agustus jam 7 malam, kali ini akan disampaikan sendiri secara langsung oleh Pastor Cornelius Wing, oleh Kowing ya. Pengumuman ini tolong diperhatikan, Bapak Ibu yang belum bergabung dalam grup WA Empowerment, tolong dicatat atau difoto. Ya, ini nomor WA-nya Kohensan atau Pastor Hensan Edwardi, agar supaya Bapak Ibu dapat di-invite dalam grup WA Empowerment. Seperti saya sampaikan, grup WA ini hanya bertujuan, jadi tidak akan memenuhi chat Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir ya. Kita hanya bertujuan dari admin akan menggunakan grup WA ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan info-info ya seputar acara-acara pemberdayaan atau empowerment, baik pemberdayaan rohani atau spiritual seperti malam hari ini, maupun pemberdayaan marketplace, serta mungkin info-info lain seputar pergerakan kebangsaan Indonesia sejahtera. Kami sudah ada 3 grup empowerment ya, karena satu grup WA hanya bisa 250 something, kita sudah ada grup empowerment. Bapak Ibu mungkin nanti akan bergabung di grup empowerment yang ketiga, empowerment 2. Jadi ada grup empowerment 1 dan empowerment 2. Nanti akan diatur oleh Kohensan. Oke, itu saja dari saya. Saya persilahkan Pastor Max dari Taipei untuk bisa memimpin kita dalam penutup. Silakan Max. Iya, sebelum berdoa, saya terima kasih banyak buat Om Kris, buat semuanya, juga Daddy Wing dan Ko Wendra buat empowerment malam hari ini. Sungguh sangat-sangat mencerahkan. Ya, mari kita berdoa.